Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Bajrami Kak Sarga, Basengan Kak Jubata. Harus. Kami dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Bengkayang. Nama saya Keila Dintalisa dari absen 14. saya Olivia Angelika dari absen 15. Baiklah, pada kali ini kami akan melakukan praktik fisika materi bab 2 elastisitas bagian C, susunan pegas. Kami akan menghitung konstanta yang bekerja pada pegas mulai dari Susunan tunggal, susunan seri, susunan paralel, dan susunan gabungan atau susunan campuran. Baiklah, batu yang kami gunakan yaitu berukuran 50 gram dan 100 gram. serta hukum yang kami gunakan yaitu hukum Hooke. Langsung saja ke penjelasannya. Pengertian gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya tarikan yang ditimbulkan oleh pegas. Misalnya, karet gelang atau pentil sepeda yang direnggangkan akan menimbulkan gaya ke arah bendanya. Gaya itulah yang disebut gaya pegas. Gaya pegas timbul karena sifat elastik, lenting, atau sifat karet gelang. Sifat elastik ini dimiliki benda yang apabila diubah bentuknya setelah dilepaskan akan kembali ke bentuk semula. Hukum Hooke. Hukum Hooke merupakan suatu hukum atau ketentuan tentang gaya yang ada di dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena adanya sifat elastisitas dari sebuah pir ataupun pegas. Susunan pegas terdiri dari satu susunan tunggal, yaitu suatu rangkaian yang hanya terdiri dari satu elemen saja. Yang kedua, susunan seri, yaitu susunan pegas yang dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan konstansa yang lebih kecil sehingga pertambahan panjang pegas menjadi besar. Yang ketiga, ada susunan paralel, yaitu susunan pegas yang dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan konstansa yang lebih besar sehingga pertambahan panjang pegas menjadi kecil. 4. Susunan gabungan, yaitu susunan pegas yang terdiri dari dua pegas atau lebih yang disusun secara seri dan paralel. Konstansa efektif dari susunan pegas campuran dapat ditentukan dari konstanta seri dan paralelnya. Pertama, ada penggaris. Yang kedua, ada bambu atau kayu berukuran 30 cm dan 20 cm. Yang ketiga, ada batu berukuran 50 gram dan 100 gram. Keempat, ada kantong plastik. Dan yang terakhir, ada 3 buah pentil sepeda. Baiklah, kami akan memulai menghitung konstanta pada pegas. Susunan yang pertama yaitu susunan tunggal. Alat dan bahan yang pertama yaitu bambu berukuran 30 cm dan pentil sepeda. Pentil sepedanya akan kita ikatkan kepada bambu. Setelah itu, bahan yang dibutuhkan ada kantong plastik yang sudah dibolongkan dan akan diikatkan kepada pentil sepeda. Setelah diikatkan, jadinya seperti ini. Kita akan menghitung panjang mula-mulanya. Baiklah, setelah dihitung kami mendapatkan 10 cm. Setelah mendapatkan panjang mula-mulanya, kita akan memasukkan dua batu berukuran 50 gram dan 100 gram. Jumlah masanya yaitu 150 gram. Total massa kedua batu tersebut yaitu 150 gram dan kita akan menghitung panjang akhir dari susunan tunggal berikut. Panjang akhir yang diperoleh yaitu 13 cm. Baiklah, di sini kita akan menghitung soal yang pertama, yaitu menghitung konstanta pegas pada susunan tunggal. Di sini diketahui panjang mula-mulanya yaitu 10 cm yang kita ubah dari cm ke meter. Berarti 10 cm dibagi dengan 100 menghasilkan 0,1 meter. Yang kedua ada panjang akhirnya, kita dapatkan 13 cm yang akan diubah ke meter. 13 cm dibagi 100 sama dengan 0,13 meter. Yang ketiga ada masanya yaitu 150 gram.
yang akan diubah ke kilogram. 150 gram dibagi 1000 yaitu sama dengan 0,15 kilogram. Selanjutnya, delta X sama dengan panjang akhir dikurang panjang mula-mula sama dengan 0,13 dikurang 0,1. Hasilnya 0,03. Setelah itu, di sini ditanya konstanta pegas pada susunan tunggal. Langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu konstanta sama dengan F per delta X sama dengan massa dikali gravitasi per panjang akhir dikurang panjang mula-mula sama dengan 0,15 dikali 10 per 0,13 dikurang 0,1 sama dengan 1,5 per 0,03 sama dengan 50 Newton per meter. Selanjutnya kami akan menghitung konstanta pegas pada susunan seri. Di sini alat pertama yang dibutuhkan bambu yang berukuran 30 cm dan 2 pentil sepeda. Pertama-tama ikatkan pentil sepeda pada bambu. Setelah itu, ikatkan pentil satunya kepada pentil yang udah terpasang di bambu. Jadinya seperti ini. Setelah itu, masukkan pentil sepeda kepada plastik yang sudah dibolongkan. Jadinya seperti ini. Kami akan menghitung panjang mula-mula pertama dan panjang mula-mula kedua. Panjang mula-mula pertama yang didapatkan adalah 14 cm dan panjang mula-mula kedua kedua 17,5 cm. Setelah mendapatkan panjang mula-mula pertama dan panjang mula-mula kedua, kita akan memasukkan kedua batu yang berukuran 50 gram dan 100 gram. Setelah batu dimasukkan, jadinya seperti ini, kita akan mengukur panjang akhir pertama dan panjang akhir kedua. Panjang akhir pertama kita dapat 17,5 cm dan panjang akhir kedua dapat 22 cm. Saya akan menghitung konstanta pegas pada susunan seri. Diketahui panjang mula-mula 1 sama dengan 14 cm. Kita konversikan menjadi 0,14 meter. Dengan cara 14 dibagi 100, maka hasilnya menjadi 0,14 meter. Panjang mula-mula 2 sama dengan 17,5 cm. Kita konversikan menjadi 0,175 meter. Panjang akhir 1 sama dengan 17,5 cm. Kita konversikan menjadi 0,175 meter. Panjang akhir 2 sama dengan 22 cm. Kita konversikan menjadi 0,22 meter. Massa dari kedua batu tersebut adalah 150 gram. Kita konversikan menjadi 0,15 kg. Ditanya konstanta pegas. Penyelesaian, kita cari konstanta pegas yang pertama. Rumusnya yaitu konstanta 1 sama dengan F1 per delta X1 atau gaya 1 per perubahan panjang 1 sama dengan massa dikali gravitasi per panjang akhir 1 dikurang panjang mula-mula 1 sama dengan 0,15 dikali 10 per 0,175 dikurang 0,14 sama dengan 1,5 per 0,035 sama
sama dengan 42,85 Newton per meter. Kita telah mendapatkan konstanta pegas yang pertama, yaitu 42,85 Newton per meter. Maka kita akan mencari konstanta pegas yang kedua, yaitu konstanta 2 sama dengan gaya 2 per perubahan panjang 2, sama dengan massa dikali gravitasi per panjang akhir 2 dikurang panjang mula-mula 2, sama dengan 0,15 dikali 10 per 0,22 dikurang 0,175, sama dengan 1,5 per 0,045, sama dengan 33,33 Newton per meter. Maka kita telah mendapatkan konstanta pegas yang kedua, yaitu 33,33 Newton per meter. Setelah itu, catatan gaya yang pertama dan gaya yang kedua itu sama. Kemudian kita masukkan ke rumus konstanta pegas pada rangkaian seri, yaitu 1 per K seri atau 1 per konstanta seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 sama dengan 1 per 42,85 ditambah 1 per 33,33. Di sini kita akan menyamakan penyebutnya. Setelah disamakan penyebutnya, kita mendapatkan 7 per 300 ditambah 9 per 300. Maka hasilnya menjadi 16 per 300. Kita masukkan rumusnya menjadi K seri sama dengan 300 per 16. Bisa dapat seperti ini karena 1 per K seri sama dengan 16 per 300. Kita kalikan silang, jadi 1 dikali 300 dan K seri dikali 16. Dan dapatlah hasilnya rumus ini. K seri sama dengan 300 per 16 sama dengan 18,75 Newton per meter. Sehingga konstanta pegas pada rangkaian seri yaitu 18,75 Newton per meter. Baiklah, selanjutnya kami akan menghitung konstanta pegas susunan yang ketiga, yaitu susunan paralel. Alat yang dibutuhkan sama seperti sebelumnya, ada bambu 30 cm dan pentil sepeda ada 2. Untuk memudahkan kita sudah ikat terlebih dahulu dan kita masukkan pada bambunya. Setelah mengikatkan pentil sepeda ke bambu, kita membutuhkan kayu berukuran 20 cm dan dimasukkan ke kantong plastik. Setelah dimasukkan, kita akan mengikatkan kedua pentil tersebut ke kayu berukuran 20 cm ini. Setelah mengikatnya, kita akan mengukur panjang mula-mula pertama dan panjang mula-mula kedua. Baiklah, panjang mula-mula pertama yaitu 8,5 cm, panjang mula-mula kedua yaitu sama 8,5 cm. Setelah menghitung panjang mula pertama dan panjang mula-mula kedua, kita akan memasukkan batu 50 gram dan 100 gram. Kita akan menghitung panjang akhir pertama dan panjang akhir kedua. Panjang akhir pertama yaitu 10 cm. Sama seperti panjang akhir yang pertama, panjang akhir kedua yaitu 10 cm. Baiklah, di sini kita akan menghitung soal yang ketiga, yaitu menghitung konstanta pegas pada susunan paralel. Di sini diketahui panjang mula-mula 1 sama dengan 8,5 cm yang akan kita ubah ke meter, jadi 8,5 dibagi dengan 100, hasilnya 0,85 meter. Yang kedua, panjang mula-mula kedua sama dengan 8,5 cm dan akan kita ubah ke meter, jadi 8,5 cm dibagi dengan 100, hasilnya 0,85. Sini diketahui jumlah masanya yaitu 150 gram yang akan kita ubah dari gram ke kilogram, jadi dibagi dengan 1000. 150 dibagi 1000 hasilnya 0,15 kg.
Panjang akhir 1 sama dengan 10 cm yang akan kita ubah ke meter, jadi 10 cm dibagi dengan 100 hasilnya 0,1 meter. Panjang akhir 2 sama dengan 10 cm diubah menjadi meter, jadi 10 dibagi 100 hasilnya 0,1 meter. Di sini untuk mencari delta X1 kita perlu panjang akhir 1 dikurang panjang mula-mula 1. Jadi 0,1 dikurang 0,85 hasilnya sama dengan min 0,75. Sama seperti delta X1, untuk mencari delta X2 diperlukan panjang akhir 2 dikurang panjang mula-mula 2, yaitu sama dengan 0,1 dikurang 0,85 sama dengan min 0,75. Ditanya konstanta pegas total pada susunan paralel. Penyelesaiannya, konstanta 1 sama dengan F per delta X sama dengan massa dikali gravitasi per panjang akhir 1 dikurang panjang mula-mula 1, yaitu sama dengan 0,15 dikali 10 per 0,1 dikurang 0,85 sama dengan hasil dari 0,15 dikali 10 yaitu 1,5 per hasil dari 0,1 dikurang 0,85 yaitu min 0,75, hasilnya min 2 Newton per meter. Untuk mencari konstanta 2, rumusnya sama, yaitu F per delta X sama dengan massa dikali gravitasi per panjang akhir 2 dikurang panjang mula-mula 2 sama dengan 0,15 dikali 10 per 0,1 dikurang 0,85 sama dengan 1,5 per min 0,75 sama dengan min 2 Newton per meter. Setelah itu kita mencari konstanta totalnya. Untuk mencari konstanta total, kita akan menjumlahkan konstanta 1 dan konstanta 2. Seperti yang sudah kita ketahui, kita tadi mendapat konstanta 1 yaitu min 2 Newton per meter. Begitu juga pada konstanta 2 kita mendapat min 2 Newton per meter. Jadi min 2 ditambah min 2 yaitu min 4 Newton per meter. Selanjutnya kita akan menghitung konstanta pegas menggunakan susunan campuran atau susunan gabungan. Di sini kita sudah siapkan bambu berukuran 30 cm dan 3 buah pentil sepeda. Di sini sudah kami ikatkan menjadi agar lebih mudah. Selanjutnya masukkan pentil sepeda kepada bambu. Pentil yang kedua kita akan masukkan sama seperti pentil sepeda yang pertama. Pentil sepeda yang sudah di bambu pertama kepada kayu yang berukuran 20 cm. Di sini kami sudah ikat pentil sepedanya terlebih dahulu agar mempermudah. Ikat pada tepi kayu. Selanjutnya kami akan mengikat pentil sepeda yang ketiga kepada kayu yang berukuran 20 cm. Selanjutnya kita akan masukkan pentil sepeda yang ketiga kepada plastik yang sudah dibolongkan. Di sini jadinya seperti ini. Kita akan menghitung panjang mula-mula yang pertama, panjang mula-mula kedua, dan panjang mula-mula ketiga. Kita akan menghitung panjang mula-mula pertama. Panjang mula-mula pertama yaitu 10 cm. Panjang mula-mula kedua sama seperti panjang mula-mula yang pertama yaitu 10 cm. Panjang mula-mula yang ketiga yaitu 12 cm. Setelah itu kita akan mengukur panjang akhir yang pertama, kedua, dan ketiga. Sebenarnya kita akan memasukkan batu yang berukuran 50 gram dan 100 gram. Langsung saja kita ukur. Panjang akhir yang pertama yaitu 10,5 cm.
sama seperti panjang asin yang pertama, panjang asin kedua yaitu 10,5 cm. Dan di terakhir kita akan mengukur panjang asin ketiga, yaitu 14 cm. Saya akan menghitung konstanta pegas pada susunan gabungan atau susunan campuran, seri dan paralel. Diketahui panjang mula-mula 1 sama dengan 10 cm. Kita konversikan menjadi 0,1 meter. Panjang mula-mula 2 sama dengan 10 cm. Kita konversikan menjadi 0,1 meter. Panjang mula-mula ketiga sama dengan 12 cm. Kita konversikan menjadi 0,12 meter. Total massa kedua batu tersebut ialah 150 gram. Kita konversikan menjadi 0,15 kg. Diketahui juga panjang akhir 1 sama dengan 10,5 cm. Kita konversikan menjadi 0,105 meter. Panjang akhir 2 sama dengan 10,5 cm. Kita konversikan menjadi 0,105 meter. Panjang akhir 3 sama dengan 14 cm. Kita konversikan menjadi 0,14 meter. Kecepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, konstanta pegas pada susunan gabungan. Penyelesaian. Konstanta pengganti sama dengan K1 ditambah K2 sama dengan gaya 1 per perubahan panjang 1 ditambah gaya 2 per perubahan panjang kedua sama dengan massa dikali kecepatan gravitasi per panjang akhir 1 dikurang panjang mula-mula 1 ditambah massa dikali gravitasi per panjang akhir 2 dikurang panjang mula-mula 2 sama dengan 0,15 dikali 10 per 0,105 dikurang 0,1 ditambah 0,15 dikali 10 per 0,105 dikurang 0,1 sama dengan 1,5 dibagi 0,005 ditambah 1,5,0,005 sama dengan 300 ditambah 300 sehingga konstanta penggantinya adalah 600 Newton per meter. Menghitung konstanta gabungan, kita harus mengetahui konstanta pengganti dan konstanta ketiga, sehingga konstanta ketiga sama dengan gaya ketiga sama dengan perubahan panjang ketiga sama dengan massa dikali gravitasi per panjang akhir 3 dikurang panjang mula-mula 3 sama dengan 0,15 dikali 10 per 0,14 dikurang 0,12 sama dengan 1,5 dibagi 0,02. Hasilnya 75 Newton per meter. Maka hasil konstanta ketiga ialah 75 Newton per meter. Setelah mendapatkan konstanta ketiga, kita masukkan ke rumus konstanta gabungan, yaitu 1 per konstanta gabungan sama dengan 1 per konstanta pengganti ditambah 1 per konstanta ketiga sama dengan 1 per 600 ditambah 1 per 75. Di sini kita akan menyamakan penyebutnya. Setelah disamakan penyebutnya, kita mendapatkan 1 per 600 ditambah 8 per 600. Hasilnya 9 per 600. Di sini kita akan kalikan silang sehingga menjadi 1 kali 600 sama dengan 9 kali konstanta gabungan. 1 dikali 600 hasilnya 600, 9 dikali konstanta gabungan hasilnya 9, maka konstanta gabungan sama dengan 600 dibagi 9, sama dengan 66,7 Newton per meter. Sehingga hasil konstanta pegas pada susunan gabungan atau campuran, seri dan paralel ialah 66,7 Newton per meter. Baiklah, sekian video praktik fisika pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelumnya, mari kita yel terlebih dahulu. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Fisik easy, fun, and enjoyable. Butsuri, Kantan, Tanosi, Sositen, Tanosiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.